Terjatuh dari jatuh cinta. Assalamualaikum Pak Wartubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat meskipun suaranya hilang. Oh gitu ya, kurang sehat, tetap jaga kesehatan ya Pak karena cuacanya seperti ini. Begini Pak, saya dapat tugas dari PGB Angkatan 8 untuk melakukan sesi wawancara bersama pimpinan gitu Pak. Ya. Tentang paradigma pengambilan keputusan seperti itu. Langsung mawon nggih Pak? Ya. Nggak mengganggu waktunya Ya. nggih Pak nggih? Enggak. Oke, untuk yang pertama, selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pernahkah Pak Wartubi itu menjumpai kasus-kasus yang jika dibuat rentang skala itu kasusnya berjenjang seperti itu? Ada kasus yang ringan, sedang, berat seperti itu. Pernah ya Pak ya? Pernah. Pernah. Nah, kemudian ketika ada kasus seperti ini Pak, ada supplier buku, kemudian datang ke sekolah, kemudian menawarkan Pak Wartubi buku. Buku ini jika dijual laku berapa, kemudian keuntungan akan diberikan fee-nya kepada sekolah seperti itu. Menurut Pak Wartubi pandangannya ini benar nggak berlaku ini? Sebelum itu ya terima kasih waktunya, nanti saya tak jawab. Sebelum itu saya menanyakan dulu, itu yang mengelola siapa buku Begitu itu ya? ya? Oh, begitu. Kalau dikelola oleh perseorangan itu masih tanda tanya. Kecuali kalau dikelola koperasi, kan di koperasi ada ADART-nya sehingga mengikuti aturan itu. Kalau perseorangan lah itu saya belum bisa jawab. Oh begitu. Ya. Tapi kalau misalnya ini diambil garis besar benang merahnya, apakah kasus ini juga bisa dikatakan ini benar nggak? Kalau bisa dilihat ini mengambil fee dari penjualan buku seperti itu, apakah itu bisa diambil dikatakan sebagai sebuah kebenaran atau tidak Pak? Kalau itu sebenarnya bukan sebuah kebenaran ya. Oh begitu. Ini kalau dalam pendidikan guru penggerak disebut dengan bujukan moral, begitu Bujukan Pak. moral. Iya. Dari benar lawan Salah. seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kasus yang seperti ini Pak, ada salah satu GTK ini ternyata anaknya sakit Pak. Nah anaknya sakit, akhirnya beliau izin kepada jenengan. Nah izin untuk meninggalkan kelas. Tapi pada saat itu kelas tidak ada yang menggantikan Pak. Bisa dibayangkan kan kondisi kelasnya kan seperti apa, seperti itu ya Pak. Nah mungkin perasaan Pak Wartubi yang muncul saat itu ketika dilaporkan anak saya sakit Pak, yang muncul perasaan Pak Wartubi ya Pak? Yang jelas secara otomatis saya akan menyetujui izinnya. Monggo Iya. silakan. Oh, iya. Atas dasar apa Pak? Atas dasar yang pertama secara aturan, Iya. memang kalau keluarga dekat, mungkin ibu, ayah, atau anak, atau suami atau istri, kalau mau sakit wajib dan boleh dijaga oleh keluarganya, mungkin istrinya atau suaminya lagi. Dengan suami itu saya izinkan, tapi karena melihat kondisi kelas yang seperti itu, saya memberi tambahan tugas. Boleh Pak, dengan catatan tugasnya jaringan bisa dilimpahkan kepada teman yang lain sehingga kelas tetap berjalan, dengan izin juga tetap saya izinkan. Nah, ini kalau dalam pendidikan guru penggerak disebut dengan dilema etika Pak. Gitu. Jadi jenengan atas dasar rasa kasihan akhirnya memberikan izin, tapi benar boleh diizinkan secara aturan untuk meninggalkan dengan alasan yang jelas. Nah itu dibenarkan. Berarti kesetiaan lawan dengan kasihan seperti itu Pak. Ya. Nah dari dua kasus tadi yang sudah saya berikan contohnya, dari Pak Wartubi sendiri ini untuk mengidentifikasi kasus tersebut, caranya untuk mengidentifikasi kasus bahwa inilah dilema, inilah bujukan. Nah itu cara yang bisa dilakukan Pak Wartubi seperti apa Pak? Sebenarnya antara dilema etika dengan bujukan moral itu sangat beda. Beda ya Pak? Sehingga jelas ya. Intinya kan kalau dilema etika itu sebenarnya itu dua pilihan sama benarnya, cuma tinggal dikalkulasi manakah keuntungan yang lebih besar, manakah kerugian yang lebih kecil. Jika setiap ada keputusan yang terkait dengan dilema etika, saya secara pribadi tidak berusaha untuk memutuskan sendiri. Selama Pak Wartubi mengambil kebijakan, nah untuk kasus yang ada dua kepentingan di mana itu kasus terlihat benar dan benar seperti itu, yang dilakukan Pak Wartubi untuk mengambil kebijakan ini bagaimana Pak?
Saya berusaha kalau kasus itu menyangkut dilema etika tidak saya putuskan sendiri dengan pertimbangan ada beberapa teman dekat mereka atau mungkin teman-teman dekat saya yang mungkin mengetahui latar belakangnya secara detail. Yang kedua mungkin akan mengetahui dengan salah satu alternatif itu keuntungannya apa, kerugiannya apa. Alternatif lain-lain juga ditanyakan keuntungannya apa, kerugiannya apa. Nah dari data-data itu kita kalkulasi, akhirnya kita sepakati untuk diputuskan sesuai yang terbaik berdasarkan data tadi. Bukan berarti itu mengambil bersyarat, bukan berarti karena tidak punya kemampuan, tapi paling tidak data saya mungkin akan lebih baik dengan data oleh teman-teman terdekat saya. Misalnya perilaku anak akan lebih baik kalau data dari BK, misalnya seperti itu, sehingga mereka suaranya tetap kita. Berarti dari yang disampaikan Pak Wartubi ini saya menyimpulkan kalau untuk mengambil sebuah kebijakan itu diperlukan data terlebih dahulu, seperti itu ya Pak. Nah, itu secara gambar garis besarnya ya Pak. Kalau misalnya dibuat langkah-langkah secara runtut dari awal sampai akhir yang dilakukan Pak Wartubi untuk mengambil sebuah kebijakan itu bagaimana Pak? Ya saya awali misalnya masalah itu dilontarkan oleh teman kita sendiri dalam suatu forum. Ada permasalahan yang berupa dilema etika. Akhirnya saya tanya, ini kira-kira masalahnya termasuk masalah yang segera atau tidak? Kalau mau dijawab, oh tidak terlalu segera Pak, yang penting harus segera kita tangani. Berarti saya akan berusaha untuk minta pendapat kepada teman-teman terdekat saya dan terdekat mereka yang memiliki data kebenaran dari apa yang ada tersebut. Tapi kalau memang itu misalnya dikatakan, oh ini masalah segera Pak, paling tidak hari ini juga harus diselesaikan. Ya, saya juga bersikap yang lain. Paling tidak saya segera menemui beberapa teman yang saya anggap kepercayaan atau yang memiliki data tentang masalah tersebut. Perlu saya undang untuk diskusi bersama sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang betul-betul lebih banyak menguntungkannya dan kekurangannya hanya sedikit. Berarti mengambil sebuah keputusan yang tingkat kerugiannya lebih sedikit seperti itu Pak. Nah setelah keputusan ini diambil, adakah langkah terakhir semacam sebuah refleksi seperti itu ada Pak? Langkah terakhir kalau memang itu sudah kita sepakati, kita sosialisasikan kepada teman-teman secara lengkap sehingga mereka teman-teman kita akan tahu oh sebenarnya kasusnya seperti itu, sehingga harapannya dengan saya sampaikan semua teman juga akan menerima keputusan tersebut secara bulat dan mendukungnya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah disebutkan Pak Wartubi tadi, langkah yang menurut Pak Wartubi paling efektif dalam mengambil sebuah kebijakan itu yang bagaimana Pak? Kebijakan tentang apa dulu? Apa terkait dengan dilema etika terkait tentang sebuah kasus atau sebuah tentang dilema etika ataupun bujukan moral, seperti itu langkah yang paling efektif. Sebelum saya menyampaikan langkah yang paling efektif, saya sampaikan awal seperti ini. Yang namanya dilema etika itu kan sebenarnya kedua-duanya benar. Cuma tinggal kita lihat nanti keuntungannya itu yang lebih besar yang mana, kerugiannya yang kecil yang mana. Untuk memperoleh data itu kan memang saya harus betul-betul mengumpulkan data yang valid. Bukan dari sembarang orang, tapi orang-orang yang betul tahu data tersebut. Jika langkahnya saya tetap berusaha untuk mencari data terlebih dahulu. Setelah data terkumpul, kita kalkulasi, baru kita simpulkan sebagai sebuah keputusan. Hasil keputusan itu disampaikan kepada seluruh teman-teman sehingga seluruh teman-teman bisa menerima dan juga mendukung tentang keputusan tersebut. Berarti ini pengambilan data kemudian diambil sebuah kebijakan seperti itu. Ini kalau dalam pendidikan guru penggerak disebut dengan langkah pengujian Pak. Ada 9 langkah pengujian seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Wartubi menggali data kemudian mengajak bersama-sama untuk membuat sebuah perubahan yang positif seperti itu ya Pak. Pernah mengalami sebuah tantangan nggak dalam mengambil keputusan? Tentu tantangan itu ada dan selalu ada, karena dimanapun tempatnya itu pasti ada orang yang betul-betul melaporkan data secara real, dan ada juga salah satu teman kita atau mungkin orang itu yang berusaha untuk memberikan data yang notabene tidak valid.
dalam rangka apa, mungkin punya tujuan tertentu yang mungkin tidak perlu saya sebutkan seperti itu. Nah, hal-hal semacam itulah yang perlu saya gali. Makanya tidak sembarang orang, tidak semua teman bisa saya jadikan bahan pertimbangan berdata tadi. Termasuk juga hari ini mungkin tak percaya dalam hal itu, tapi di hari lain belum tentu saya percaya karena kasusnya, temanya lain, pengalamannya juga mungkin akan berbeda. Nah, berdasarkan dari hasil perbincangan ini, Pak Wartubi sendiri menggarisbawahi bahwa tidak semua orang bisa dipercaya untuk menggali data, gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Wartubi ini, orang yang bisa dipercaya itu memiliki kriteria yang seperti apa, Pak? Salah satu kriterianya yang pertama, dia memiliki karakter yang mungkin kuat lah, karakter kuat. Dimanapun posisinya, A, yo A, tidak terus diajak ke B, mau tidak sih mau lah, satu karakter itu. Yang kedua mungkin punya pengalaman di bidang itu. Yang ketiga punya pengalaman sebelumnya. Nah, di antara tiga itulah mungkin yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi sumber data yang valid bagi membuat keputusan. Ya. Berarti ini jenengan melihat dari rekam jejaknya. Nah, kalau setelah merekam jejaknya ini, setelah dikumpulkan data, tentu ada langkah-langkah selanjutnya, rentetan langkah berikutnya yang jenengan terapkan seperti itu ya. Nah, ketika Pak Wartubi menjalankan sebuah langkah perubahan atau langkah membuat sebuah keputusan, Pak Wartubi ini apakah juga menerapkan sebuah rancangan yang terjadwal? Ada rancangan jadwal untuk menentukan sebuah pengambilan kebijakan seperti itu, Pak? Terjadwal itu tentu ada, tapi jadwal itu tidak bersifat mutlak. Istilah seperti ini. Meskipun sudah terjadwal, tapi kalau ada yang menyebutkan bahwa ini urgent, akhirnya tetap kita majukan. Sebaliknya seandainya kok ini tidak terlalu, mungkin tetap sesuai jadwal yang ada. Adakah kriteria untuk kriteria khusus gitu Pak untuk menentukan ini jadwalnya nanti rentangnya lama nih kalau berdasarkan jangka waktunya seperti itu, ada nggak Pak? Kriterianya berdasarkan kasus itu. Kasus itu kira-kira kalau kita pertahankan lama, imbasnya banyak tidak? Iya. Kalau memang imbasnya banyak, harus segera selesaikan hari ini juga. Tapi kalau kira-kira imbasnya tidak terlalu kelihatan atau mungkin lama, bisa kita sesuaikan jadwalnya. Nah, kalau menurut Pak Wartubi kasus yang berat itu yang seperti apa untuk mengklasifikasikan kasus ini? Satu, misalnya kasus kriminalitas, kalau tidak segera disikapi, kemungkinan akan segera diulang kembali. Dan mungkin itu kalau dari pribadinya, kalau dari luar mungkin orang yang melakukan itu akan segera mendapatkan tindakan dari orang di luar sehingga mungkin yang membahayakan anak tersebut, sehingga harus disikapi hari ini juga. Berarti tingkat keurgenan juga menentukan tingkat tingginya atau tingkat kerumitan dari sebuah kasus seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam menyelesaikan kasus itu tentu Pak Wartubi tidak bergerak sendiri seperti itu ya Pak ya. Nah, di samping itu juga ada faktor-faktor lingkungan atau lingkungan sekitar yang menentukan keberhasilan dari sebuah keputusan. Nah, dari Pak Wartubi sendiri berdasarkan pengalamannya, faktor yang seringkali mempermudah Pak Wartubi untuk menjalankan sebuah keputusan atau memberikan sebuah keputusan itu bagaimana Pak? Yang pertama, yang pertama adalah pengalaman yang mungkin pernah saya lakukan di tempat lain. Kalau memang sudah seperti itu, saya memperoleh keberhasilan, berarti istilahnya bisa saya tiru sekarang. Tapi kalau kasusnya di luar itu mungkin paling tidak saya berusaha untuk menggali teman-teman yang memang betul-betul bisa diajak diskusi secara terbuka. Jadi disampaikan secara real. Kalau memang ayo A, B ya B, sehingga kita akan bisa segera bersikap. Tapi kalau teman-teman itu tidak mendukung secara sepenuhnya, ya kita akan menjadi agak lambat karena perlu ada hal lain yang dipertimbangkan lagi. Berarti faktor dari GTK-nya seperti itu ya Pak? GTK-nya berpengaruh. Terus mungkin yang paling dominan lagi itu faktor kebiasaan sebelumnya. Nah, kalau dari Pak Wartubi sendiri kalau sudah menentukan sebuah keputusan dari sebuah kasus, keputusan itu Pak Wartubi akan mengatakan bahwa ini berhasil nih, ini perlu pembaruan. Nah, kriteria keberhasilan dari Pak Wartubi sendiri itu bagaimana Pak? Kalau keberhasilan itu kan mungkin targetnya terlalu lama ya, paling tidak kan keputusan ini tidak memiliki imbas secara langsung,
itu saja mungkin bisa diambil secara singkat mungkin semacam itu. Tapi kalau keberhasilan mungkin kan dilihatnya mungkin tahun berikutnya atau semester berikutnya baru kelihatan. Tapi kalau sekarang yang penting ini tidak berimbas, berarti itu sudah dianggap sebagai suatu keberhasilan sementara. Nah, Pak Wartobi menggarisbawahi kata berimbas ini. Berimbas seperti apa yang dimaksud oleh Pak Wartobi sendiri? Misalnya ada kasus seperti ini. Kalau ada kenakalan anak tidak kita tangani secara langsung, maka nanti kenakalan berikutnya akan berlanjut. Itu berarti contoh yang imbasnya langsung. Kalau model seperti itu harus kita sikapi. Tapi kan mungkin ada juga yang imbasnya anak yang tidak hadir, tapi bukan karena kenakalan, mungkin karena sakit atau yang lainnya, mungkin tidak akan langsung berimbas karena teman-temannya pun tahu iya dia itu sakit. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Wartobi, saya bisa menggarisbawahi bahwa untuk menentukan sebuah kebijakan atau keputusan itu perlu memerlukan data yang valid ya Pak. Kemudian keputusan itu tidak merugikan satu tingkat kerugiannya itu hanya sedikit seperti itu. Kemudian tingkat keberhasilan itu bisa dilihat dari bagaimana nanti imbasnya secara langsung atau tidak langsung seperti itu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Wartobi. Saya rasa cukup. Barangkali Bapak ada pesan dan kesan untuk saya dalam mengikuti PGP ini, Bapak bisa disampaikan. Ini terkait dengan PGP atau terkait dengan? Boleh tentang dilema etika, boleh tentang PGP. Kalau memang dilema etika itu kan permasalahan yang bisa dikatakan rumit, sehingga perlu kita sikapi bersama agar dalam mengambil keputusan itu betul-betul lebih banyak menguntungkannya. Jadi tidak terus sembarangan ini langsung saya putuskan A, B, tapi perlu pertimbangan yang lainnya. Terus yang kedua yang terkait dengan PGP, ya saya sebenarnya sangat setuju dengan beberapa teman kita yang mengikuti program PGP. Yang saya pesankan cuma gini, PGP mungkin kerjaannya mungkin banyak, tapi dengan pekerjaan yang banyak, tapi yang jelas di akhirnya nanti tentu kita juga akan memiliki keuntungan yang banyak juga. Dan yang lebih penting lagi, apa yang telah kita kerjakan secara maksimal tanpa paksaan itu akan menyebabkan kebiasaan itu terbawa terus, sehingga seorang CGP setelah menjadi GP akan masih tetap seperti itu dan seterusnya, sehingga perilaku itu akan terbawa sampai seterusnya. Nah, untuk itu pertahankan perilaku yang dilakukan pada saat CGP sampai dari CGP sampai gitu ya, seterusnya, sehingga bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Wartobi, luar biasa sekali. Ini seperti jargonnya guru penggerak ya, bergerak kemudian menggerakkan untuk menularkan ke teman yang lain gitu. Terima kasih Pak Wartobi atas waktunya. Pak Wartobi bisa melanjutkan untuk tugas yang lain begitu ya Pak ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Bu, hari ini bahagia, senyumnya lebar sekali. Sebelumnya perkenalkan, saya Aini Bu dari SMP 1 Sluge. Kebetulan hari ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Nah, sebelumnya kalau boleh diizinkan, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Bu Indah Febriani Tias. Di sini saya sebagai kepala sekolah TK Tunas Pertiwi. TK Tunas Pertiwi ya. Betul sekali. Berarti sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala sekolah. Iya, ya, alhamdulillah masih Bu. Masih dipercaya gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, dalam hal ini saya mendapat tugas untuk wawancara kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan begitu. Iya. Nah, sebelumnya, apakah diizinkan Ibu saya wawancara dengan jenengan ini? Boleh sekali, kami izinkan. Gitu ya. Baik, selama Bu Indah ini menjabat sebagai kepala sekolah, pernah nggak Ibu menemukan sebuah kasus yang menurut Bu Indah itu dari kasus yang paling ringan sampai kasus yang paling berat, Bu Indah itu mengalami kebingungan saat mengambil kebijakan?
Selama ini ketika saya menjadi kepala sekolah itu memang ada beberapa kasus yang saya itu dilema ketika memutuskan, Bu. Nah, misalnya itu ketika ada supplier LKS datang, mereka itu mencoba untuk memberikan beberapa fee kepada saya supaya banyak sekali LKS yang bisa dibeli oleh sekolah ini. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Oh, berarti ini istilahnya kalau buku itu laku berapa berarti diberikan uang bagi hasil, bagi betul keuntungan sekali. seperti itu ya. Semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin banyak fee yang kita dapatkan, gitu. seperti itu. Nah, menurut Bu Indah ini sebagai kepala sekolah sendiri, apakah menerima keuntungan dari tersebut atau menolak, atau apa yang dilakukan Bu Indah untuk melakukan ini loh? Apakah ini menurut Bu Indah ini apakah ini benar gitu loh? Menurut saya sebagai seorang kepala sekolah, tindakan seperti ini itu tidak benar, Bu. Oh, tidak Karena benar. nantinya itu akan merugikan para siswa. Oh, begitu. Iya. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini yang diceritakan oleh Bu Indah, ini namanya bujukan moral. Oh, bujukan moral namanya ya. Iya, bujukan Oh, moral. Nah, kalau misalnya Bu Indah pernah menjumpai kasus yang seperti ini, ada salah satu guru TK yang beliau itu nyuwun sewu, misal ada keluarganya yang sakit atau anaknya yang sakit, tapi di satu sisi beliau juga harus mengajar gitu ya, Bu, itu ya? sering sekali loh, Bu, itu. Iya, padahal itu Iya. tuntutan profesional ya, Bu. Iya, ya, seperti betul. itu. Itu kalau Bu Indah sendiri itu memikirkan bahwa di satu sisi Bu Indah ini kasihan, Iya. dia punya keluarga. Iya, Tapi apalagi kalau anaknya kecil ya, Bu. Padahal kasihan. kemudian di satu sisi ibu ini harus mengajar gitu kan, dia harus profesional. Iya. Berarti ini kalau dalam pendidikan guru penggerak ini disebut dengan benar lawan benar gitu. Benar seperti bahwa itu. kita kasihan itu benar. Iya. Kemudian dia harus mengajar profesional itu juga benar. Oh, iya. Ini yang di dalam guru penggerak itu disebut dengan dilema etika gitu. Jadi itu namanya dilema etika ya, Bu. Iya, jadi Bingung antara benar atau lawan benar juga. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Bu Indah ada supplier buku, kemudian ternyata keuntungannya dibagi, Iya. ini kan merugikan siswa ya, Bu ya. Betul. Ini berarti kan tidak benar begitu ya, Iya, hal iya. yang tidak benar lawan benar. Benarnya siswa harus belajar dapat buku itu benar. Iya, betul sekali. Tapi Saya tidak juga benarnya kan ada keuntungan itu ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, ini yang namanya bujukan moral Iya. seperti itu, Bu ya. Nah, benahi adalah dibujukan moral. Karena itu merugikan para siswa, Bu. begitu. Sedangkan untuk dilema etika, menurut saya itu hanya perlu ditinjau ulang. Seperti Tinjauan itu. berarti nanti ada langkah-langkah penyelesaian Iya, dari betul. dilema etika begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, Bu Indah dari kasus-kasus yang diceritakan dari Bu Indah itu, Iya. apakah misalnya seperti tadi ada seorang guru yang jenengan itu kasihan karena ada keluarganya yang sakit, tapi di satu sisi beliau juga harus mengajar. Nah, di sana kan ada nilai-nilai kebaikan gitu ya, Bu. Iya. Sebenarnya ada nilai-nilai kebaikan yang kita akui bahwa guru itu harus profesional. Di samping itu beliau juga sebagai manusia yang harus saling kasihan seperti itu. Adakah kepentingan yang menurut Bu Indah itu dari keduanya itu adakah kepentingan yang sama-sama benar nggak, Bu? Kalau menurut saya itu ada sama-sama benarnya, Bu. Oh, ada sama-sama Iya. benarnya, Bu ya. Karena memang dari dua hal yang benar itu kita harus memutuskan yang paling terbaik gitu ya, Bu. Karena tidak ada hal yang paling benar, itu tidak ada seperti itu ya, Bu ya. Nah, dari Bu Indah sendiri ini untuk menyelesaikan dari dilema etika disebutkan ada langkah-langkah penyelesaian seperti itu ya, Bu ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit, Bu? Selama ini ketika saya menyelesaikan seperti masalah dilema etika tadi ya, Bu ya, saya itu pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Kenapa kok bisa sampai si guru ini kok bisa dilema? Kemudian alasannya itu apa? Wah, luar biasa Iya, yang sekali. ketiga itu cara penyelesaiannya itu seperti apa? Gitu. Nanti kalau sudah cara penyelesaian nanti ditemukan sebuah solusi seperti Iya, itu ya, betul Bu ya. sekali. Berarti nanti ini solusinya kemudian nanti jenengan terapkan seperti itu. Nah, setelah diterapkan, adakah
proses refleksinya Bu dari solusi yang diterapkan ini? Tentu sekali ada Bu. Ada. Karena itu nanti kan berpengaruh di pembelajaran selanjutnya. Iya. Supaya si guru tadi itu kan juga tahu bahwa selain dilema terhadap keluarganya, beliau kan juga punya sisi profesional ketika dalam mengajar seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Indah. Berarti langkah penyelesaian itu yang pertama, kalau saya simpulkan dari pembicaraan kita itu yang pertama kita perlu menentukan dulu nih masalahnya ini masuk dalam nilai yang mana kalau dalam pendidikan guru penggerak seperti itu. Kemudian ada proses investigasi, kemudian pengambilan keputusan, refleksi seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Indah ini selama mengambil keputusan ketika ada kasus, langkah yang paling efektif menurut Bu Indah untuk menyelesaikan sebuah kasus itu apa Bu? Dalam mengambil kebijakan yang paling efektif itu apa? Yang paling efektif ya Bu, dilakukan dengan cara pengambilan keputusan secara bersama-sama. Jadi nantinya keputusan ini itu tidak merugikan guru dan tidak merugikan para siswa. Karena berarti tidak merugikan siswa ini berarti Bu Indah tetap memandang dari sudut pandang siswa ya Bu ya. Kita Berarti tetap mengutamakan kepentingan siswa. Berarti ini sudah berpihak kepada murid seperti itu ya. Oke, luar biasa Bu Indah ini kepala sekolah yang sangat mementingkan dan memikirkan kebutuhan murid kita seperti itu ya Bu ya. Itu Bu, Dari sampai segi profesional guru itu nanti akan berimbas kepada keberpihakan pada murid seperti itu ya Bu ya. Nah, yang menurut Bu Indah ini ketika mengambil sebuah keputusan yang menjadi tantangan bagi Bu Indah untuk mengambil keputusan itu apa Bu? Tantangannya selama ini itu pastinya dari teman-teman sendiri. Dari teman-teman ya Bu? Iya, yang namanya teman-teman itu kan mereka ada yang berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mendukung. Pastinya seperti itu Bu. Sebuah kebijakan pasti akan memberikan respon dari masing-masing individu seperti itu. Tetapi di sini kita berusaha bagaimana caranya supaya keputusan tadi itu bisa diterima. Iya betul sekali. Tidak merugikan orang lain. Berarti keputusan nanti yang diambil itu harapannya insya Allah lebih baik dan lebih bermanfaat gitu ya. Tingkat kerugiannya lebih rendah seperti itu ya. Oke. Nah, ketika Bu Indah ini melaksanakan sebuah solusi atau penyelesaian kasus, apakah ada rancangan jadwal atau runtutan perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pengimbasan, kemudian proses refleksi? Apakah Bu Indah ini sebagai kepala sekolah itu membuat rancangan yang terjadwal? Iya, tentu ada Bu. Ada. Itu pun suatu keharusan karena itu kan sangat penting. Mulai dari jadwal dan lain-lain itu kan nantinya akan mempengaruhi suatu hasil dari kebijakan tadi seperti itu. Berarti Bu Indah ini berarti membuat sebuah rencana gambaran jadwal tertata seperti itu. Kalau Bu Indah sebagai kepala sekolah sendiri ini kalau membuat jadwal rencana ini yang dibuat berdasarkan apa Bu? Saya membuatnya berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Iya betul. Kalau kalau dilihat dari jangka waktunya Bu, dari rentang lamanya itu jenengan membuat rencana itu berdasarkan apanya Bu? Apakah dari beratnya kasus atau dari apa? Kita pertimbangkan dulu kasusnya Bu. Apakah ini masuk kasus berat atau ini masuk kasus yang sedang? Di situ nanti kita selesaikan, kita cari solusinya seperti itu. Begitu. Kalau menurut Bu Indah sendiri sebagai kepala sekolah nih ya, kasus yang berat itu contohnya yang seperti apa Bu? Kasus yang berat itu contohnya ketika seseorang tadi sebenarnya ada jam mengajar, tapi karena ada suatu kepentingan dan ditinggalkan, itu termasuk kasus yang berat. Itu berat ya? Iya. Itu kalau kasus yang ringan berarti hanya sekedar misalnya kayak itu kayak orang tua, wali memberikan kritik saran, itu masuknya kasus yang ringan, sedang atau yang berat Bu? Kalau kritik saran dari siswa, dari para murid, wali murid maksud saya ya Bu ya, itu termasuk kasus yang sedang. Sedang. Gitu. Nah, selama ini ketika Bu Indah menjabat sebagai kepala sekolah, ada nggak faktor-faktor di luar Bu Indah sebagai kepala sekolah yang mempermudah atau memperlancar Bu Indah dalam mengambil sebuah kebijakan?
Mempermudah tentu saja ada ya Bu ya. Di sini tuh banyak sekali teman-teman para guru yang mendukung saya, yang mereka itu membantu saya, memberikan masukan, memberikan dukungan, Nah, termasuk iya. tampil sebagai guru yang profesional Iya, itu betul juga sekali. bagian dari dukungan gitu ya, Bu, iya, ya. iya. Dukungan dari keluarga apakah juga termasuk Iya. seperti itu, Bu? Kalau dari keluarga, iya tentu saja itu malah nomor satu. Oh, nomor satu ya, Bu, Iya. ya. Oke, luar biasa sekali Bu Indah Iya. ini ya. Nah, dari semua hal yang kita obrolkan hari ini ya Bu ya, ada banyak sekali yang kita bincangkan hari ini, dari awal bagaimana menentukan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kemudian bagaimana Bu Indah menyelesaikan masalah seperti itu ya Bu ya. Mungkin Bu Indah bisa menyampaikan sedikit benang merahnya atau kesimpulan dari obrolan kita hari ini apa Bu? Kalau saya simpulkan ya Bu ya dari obrolan kita itu bahwa kita itu harus bisa memutuskan apakah tindakan yang dilakukan tadi itu termasuk rujukan moral ataukah dilema etika. Iya, Dan setelah itu baru kita ambil keputusannya yang tepat itu yang mana. Yang paling penting itu jangan sampai nanti merugikan para siswa Bu. Karena menurut saya siswa itu kita utamakan seperti itu. Oke, berarti ini yang menjadi poin utamanya itu adalah berpihak pada murid ya. Iya, apapun berpihak pada murid. Apapun masalahnya tetap Iya, berpihak betul. pada murid seperti itu Iya, ya. iya. Oke. Terima kasih Bu Indah. Hari Iya. ini saya banyak belajar dari Bu Indah sebagai Iya. kepala sekolah yang luar biasa Sama-sama. ya. Iya. Tetap semangat untuk menjadi kepala sekolah dan menebar kebaikan seperti itu ya. Iya, terima kasih juga Bu Aini ya atas ilmu dan juga pengalaman yang sudah diberikan kepada saya. Ya, tetap Iya. bergerak dan menggerakkan. Iya, seperti betul itu ya, Bu, ya. sekali. Iya. Demikian wawancara dari saya Bu ya. Iya. Dengan monggo untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih atas waktunya. Saya maaf diri ya Bu ya. Assalamualaikum.